Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Manusia selalu membenarkan dirinya dan seringkali menyalahkan Tuhan ketika dia menghadapi kesulitan. Saudara, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan mencari orang yang benar, tetapi mencari orang yang berdosa." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kebenaran memberitahukan bahwa Tuhan selalu benar dan manusia adalah pendusta. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pada umumnya manusia ketika berjumpa dengan permasalahan maka yang dipertanyakan adalah Tuhan. Misalnya, ketika manusia melihat penderitaan manusia lain, maka manusia mempertanyakan Tuhan. Ketika manusia melihat ketidakadilan, maka manusia mempertanyakan Tuhan. Ketika seseorang divonis oleh dokter dengan mengatakan bahwa penyakitnya berbahaya, saudara, yang dipertanyakan adalah Tuhan. Dari semua ini seakan-akan sumber masalah adalah pada Tuhan. Saudara, bagaimanakah kita sebagai orang percaya memandang pergumulan hidup kita? Saudara, mari kita membaca Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali kepada murid-murid lainnya, mereka melihat orang banyak mengurumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolong aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan masukinya lagi." Lalu keluar roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu. Dengan hebatnya anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata ia sudah mati. Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkan dia. Ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus bersama dengan 3 muridnya turun dari gunung dan langsung berjumpa dengan permasalahan yang ada. Karena ada seorang anak yang kerasukan roh jahat sehingga dia menjadi bisu, bahkan tuli, saudara. Namun murid-murid tidak dapat menolong anak ini. Dan Yesus menegur orang-orang itu dan dia berkata, "Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?" Artinya Yesus menyatakan diri siapa dia supaya mereka percaya dengan segala perbuatan-perbuatannya. Namun mereka juga belum memiliki keyakinan dan kepercayaan itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, permasalahan kehidupan kita ini bukan kepada kuasa Tuhan, melainkan kepada iman kita kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, "Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya."
Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Saudara, ketika Yesus turun dari gunung, maka ada masalah di sana. Yaitu ada seorang anak yang kerasukan roh jahat yang akan membinasakannya, tapi murid-muridnya tidak dapat menyelesaikannya. Sehingga seakan-akan orang itu berkata, "Tuhan Yesus, Engkau kemana saja?" Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara, Tuhan Yesus menegur mereka generasi orang-orang yang tidak percaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika anak ini dibawa kepada Yesus, maka orang itu berkata, "Jika engkau dapat." Dan Tuhan Yesus menolong orang ini untuk kembali memikirkan perkataannya. "Katamu, jika engkau dapat." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali dalam hidup kita, ketika kita punya masalah, kita punya pergumulan, saudara, yang menjadi fokus yang kita masalahkan adalah Tuhan. Mengapa Tuhan tidak begini? Mengapa Tuhan tidak begitu? Mengapa Tuhan tidak dapat? Mengapa Tuhan tidak mampu? Mengapa Tuhan tidak menolong saya? Saudara, sebetulnya yang Yesus katakan kepada kita, masalah itu bukan pada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Permasalahan hidup kita adalah masalah iman kita kepada Tuhan. Saudara, kita tidak memiliki iman yang murni kepada Tuhan. Saudara, iman itu tidak berarti bahwa apa yang kita mau itu terjadi. Tidak. Iman itu berarti saya percaya sebagaimana Tuhan adanya. Saudara, itulah iman. Atau iman itu adalah saya percaya akan apa yang Tuhan nyatakan kepada saya. Karena Tuhan, Dia adalah yang berdaulat. Saudara, itu iman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, permasalahan hidup kita bukan kepada Tuhan, tetapi kepada diri kita masing-masing, kepada iman kita. Saudara, jikalau iman kita murni di hadapan Tuhan, saudara, ada banyak kehidupan kita, saudara. Kita melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Bahkan ketika orang-orang menganggap itu tidak baik, namun orang percaya, dia adalah orang yang selalu bisa melihat tangan Tuhan yang ajaib itu sedang merajut hidup kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Tetapi, apakah engkau mau percaya kepada Dia? Yang kedua, saudara, iman dalam melayani memiliki kaitan erat dengan doa. Saudara, firman Tuhan berkata, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Saudara, pertanyaan murid-murid ini wajar. Karena murid-murid pernah mengalami juga, saudara ya, mereka itu sanggup mengusir roh jahat ketika diutus oleh Tuhan. Maka pertanyaan ini muncul. Sebab jikalau mereka tidak pernah punya pengalaman mengusir roh jahat, mungkin mereka tidak bertanya akan pertanyaan ini. Karena mereka tidak punya pengalaman. Tetapi ternyata pengalaman mereka itu tidak menjamin mereka tetap punya pengalaman yang sama. Sekarang punya pengalaman berbeda. Mereka tidak bisa mengusir roh jahat ini. Oleh karena itu, saudara, setelah mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus secara private, mereka bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh jahat itu?" Jawaban Tuhan Yesus adalah, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Saudara, jenis ini bisa dikaitkan dengan roh jahat itu. Saudara, setiap roh jahat itu berbeda-beda karakternya. Dan roh jahat yang sedang dialami ini adalah roh jahat yang tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa.
Namun dapat dikaitkan juga, saudara, kenapa Yesus berkata tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Karena krisis iman daripada generasi itu. Orang yang hadir pada waktu itu. Saudara, iman itu sangat erat kaitannya dengan doa. Karena iman itu, saudara, adalah karunia Tuhan kepada kita. Saudara, kita tidak pernah boleh berkata, iman saya teguh kalau saya bukanlah orang yang tekun berdoa. Saudara, iman dan doa itu harus berjalan bersama-sama. Ketika engkau berkata engkau beriman, maka engkau berdoa. Dan kalau engkau adalah orang yang berdoa, maka Tuhan yang menguatkan imanmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam pelayanan kita, di dalam seluruh aspek hidup kita, saudara-saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa mengalami kemenangan dalam hidup kita karena iman. Tapi jangan lupa, iman ada kaitan dengan berdoa. Oleh karena itu dapat saya katakan, saudara, kalau engkau dan saya ingin hidup berkemenangan, saudara, engkau harus menjadi orang yang berdoa. Saudara, Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Artinya apa, saudara? Saudara, doa itu penuh dengan kuasa. Bukan karena siapa yang berdoa, tetapi kepada siapa kita berdoa, saudara. Saudara, kepada siapa kita berdoa itu sangat penting. Saudara, ketika kita berdoa, di dalam Yesus Kristus, saudara, kita mengalami kuasa Tuhan itu, saudara. Dan saudara, pada saat yang bersamaan, iman kita dikuatkan. Dan kita boleh menang di dalam peperangan rohani kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami melalui firman-Mu. Kami menyadari betapa kami penting memiliki iman kepada Tuhan. Tapi kami juga harus tahu ya Tuhan, kami harus menjadi orang yang berdoa. Karena iman adalah kepada Tuhan. Dan doa membuat kami memiliki relasi intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.